Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini kita akan coba bahas terkait dengan kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan. Nah, pada tema hari ini, sesuai dengan konteks tadi, kita akan banyak bahas terkait dengan kerangka dan juga mungkin insya Allah kita akan membandingkan dengan eh, kerangka atau pernyataan standar standar akuntansi di apa namanya keuangan di swasta ya seperti itu atau kita sebutnya sebagai PSAK. Nah, pada hari ini saya akan langsung saja untuk menjelaskan terkait dengan standar akuntansi pemerintahan dari sisi konseptualnya. Oke, ini saya coba share screen. Oke, di sini kita akan coba bahas yang pertama adalah dasarnya dulu ya. Jadi pertama untuk berbicara atau berdiskusi terkait dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah ini atau dasar PSAP tentunya dia menggunakan yang namanya peraturan ya, yang kita sebutnya peraturan pemerintah. Jadi dasarnya itu adalah dari PP atau peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Oke, di dalam PP nomor 71 tahun 2010 mungkin bisa dibaca ya, di-download juga. Nah, ini akan saya coba lakukan intisari dari PP nomor 71 tahun 2010 ini yang dimana ada beberapa hal yang perlu kita coba lihat dari sisi komponen kerangka konseptualnya ya, dari SAP yang udah dijelaskan di dalam PP ini. Adapun komponen-komponen yang saya akan jelaskan, saya akan coba gunakan yang pertama adalah komponen yang akan kita jelaskan yaitu terkait dengan tujuan laporan keuangan. Oke, di dalam PSHP itu sebenarnya sudah jelas ya tujuan kenapa harus dibuatkan laporan keuangan adalah yang paling pertama sebenarnya ini sama saja di swasta ya, intinya untuk mendapatkan yang namanya informasi ya, informasi dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini informasinya ditunjukkan untuk siapa gitu ya. Nah, tentunya ditunjukkan untuk si pengambil keputusan. Jadi informasi yang digunakan gitu ya, yang digunakan gitu untuk mengambil keputusan ya para stakeholder yang dimaksud untuk mengambil keputusan seperti itu, untuk mengambil keputusan. Nah, siapakah yang mengambil keputusan gitu ya? Mungkin bedanya dengan di swasta ya. Kalau di laporan di informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan ini jelas adalah stakeholdernya pemerintah itu sendiri ya. Jadi ini primary stakeholdernya kita katakan ini stakeholder primerinya mungkin adalah pemerintah itu sendiri ya. Jadi artinya government itu sendiri. Ya, kenapa? Karena dia adalah pengambil keputusan dari setiap informasi dalam laporan keuangan di pemerintah. Kemudian juga ada juga yang secara secondary ya, kita katakan stakeholder secondary mungkin ya tentunya siapa lagi kalau bukan ya bisa aja dari sisi apa namanya investor gitu ya atau mungkin ada masyarakat yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti ini. Nah, ini adalah tujuan laporan keuangan secara konseptual, kenapa pemerintah perlu melakukan yang namanya pembuatan laporan keuangan seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan informasi, maka apa yang dilakukan terhadap informasi ini? Tentunya arah gitu ya, arah dari informasi ini gitu ya. Jadi arah informasi dari apa namanya eh, pembuatan laporan keuangan ini adalah tentunya dalam rangka untuk mengambil keputusan dari sisi gitu ya, dari sisi ekonomi ya tentunya, kemudian dari sisi sosial dan juga dari sisi politik dan politik. Ya karena kalau kita ngomongin pemerintah tentunya ekonomi, sosial, kemudian politik ini sangat terkait dengan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah
seperti itu ya. Dan laporan keuangan pemerintah ini memang dibuatnya berdasarkan unit organisasi yang memang dirasa untuk mengkompilasi terhadap laporan keuangan itu sendiri. Misalkan ada satu satker ya, satker itu apakah perlu membuat laporan keuangan? Jelas ya. Misalkan ada satu dinas nih, dinas itu perlu nggak sih bikin laporan keuangan? Maka diperlukan laporan keuangan itu dibuatkan ya. Kemudian nanti bisa aja kompilasi atau mungkin terintegrasi dengan apa namanya sekretariat satker pusat seperti itu ya. Nah itu adalah bagaimana merancang laporan keuangan itu sendiri ya secara sistemik dan kemudian bagaimana tujuan laporan keuangan itu dibuat seperti itu. Kemudian yang kedua, ini saya coba geser sedikit. Oke, yang kedua adalah tujuan laporan keuangannya adalah menyajikan gitu ya. Tujuannya adalah menyajikan secara apa namanya? Menyajikan secara transparan ya. Jadi harus secara transparan gitu ya. Ya, transparan atas kondisi sesungguhnya. Nah, kadang kan gini ya, kita sering melihat kalau ternyata ada beberapa pihak yang kemudian melakukan manipulasi laporan keuangan. Sebagai contoh, misalnya kasus terbaru itu Evisyeri ya. Evisyeri ini kalau dari sisi swasta jelas ya ini salah satu fraud yang besar. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Nah, pemerintah sudah pasti karena stakeholder-nya itu udah jelas ada dari sisi government-nya gitu ya. Kemudian investor apalagi masyarakat, maka tujuan laporan keuangan itu harus jelas. Tujuan adalah memang memberikan keterbukaan setransparan mungkin kepada masyarakat atas kondisi sesungguhnya. Jadi tidak ada yang namanya ditutupi. Jadi kalau misalkan memang A ya B ya B. Nah, itu tujuannya. Agar apa? Keterbukaan ini yang kemudian menjadi informasi akan memberikan dampak pros and cons bagi masyarakat yang melihat laporan keuangan pemerintah. Apakah perlu masukan dan perbaikan dari masyarakat? Apakah perlu masukan dan perbaikan dari investor? Dan apakah perlu masukan dan perbaikan dari aparatnya pemerintah itu sendiri? Nah, itu seperti itu. Itulah tujuan kenapa laporan keuangan dibuat. Nah, selain tujuan laporan keuangan dibuat, di dalam PP 71 ini juga menjelaskan terkait dengan karakteristik apa namanya karakteristik kualitatif ya terhadap laporan keuangan. Jadi kita masuk ke part 2. Nah, saya akan tulis elemen yang kedua adalah karakteristik kualitatif. Ya, kalau kita berbicara kualitatif berarti dia sifatnya eh, pengukuran yang secara teori ya, gitu ya. Nah, kita akan coba jelaskan yang pertama adalah relevan. Nah, laporan keuangan itu harus dibuat secara relevan. Apa yang dimaksud dengan relevan? Relevan itu artinya bahwasannya informasinya itu harus bisa bermanfaat dan relevan gitu bahasanya. Harus bermanfaat kepada siapa? Kepada penggunanya, kepada stakeholder yang jelas. Stakeholder yang tadi saya jelaskan di atas. Harus bermanfaat. Kalau misalkan laporan keuangan yang kita susun ternyata itu tidak bermanfaat bagi si stakeholder dan tidak bisa dibaca, tidak mampu dipahami, ya maka kita katakan ini disebut tidak relevan gitu ya. Karena buat apa dibikin laporan keuangan ternyata informasinya tidak diambil sebuah decision making gitu ya. Tidak bisa diambil intisarinya, tidak bisa diambil bahkan hikmahnya seperti itu ya. Nah, itu adalah karakteristik kualitatif dari laporan keuangan pemerintah. Yang pertama adalah relevan. Kemudian yang kedua, itu adalah andal. Nah, andal yang dimaksud di sini itu adalah bahwasannya informasinya itu harus jujur gitu ya. Jadi informasi itu harus jujur. Nah, harus jujur ini ada kaitannya dengan tujuan kenapa dibuat laporan keuangan tadi, yaitu adalah transparan. Karena bisa aja pemerintah itu transparan di dalam pengungkapan laporan keuangan, tetapi bisa aja itu tidak jujur. Maka dari itu karakteristik yang harus dibangun di dalam standar akuntansi pemerintah ini adalah kejujuran andal. Nah, biasanya ketika laporan keuangan itu sebelum diaudit, biasanya laporan keuangan itu akan dimintakan pernyataan terhadap keandalan
informasi laporan keuangannya. Yang artinya si apa namanya si pembuat laporan keuangan itu harus mengakui secara tanda tangan bahasanya seperti itu, secara hitam di atas putih atas kejujuran informasi yang disediakan. Nah, informasi yang jujur yang disediakan oleh apa namanya si pembuat laporan keuangan ini yang kita sebut sebagai andal gitu ya. Karena kalau tidak jujur, maka bagaimana kita katakan data yang dihadirkan itu andal gitu ya. Maka syaratnya adalah jujur dan itu biasanya dituangkan apa namanya di dalam secarik selembar kertas biasanya diatam di atas putih terhadap data yang disediakan. Seperti itu ya. Sebenarnya selain jujur juga ada lagi. Ya misalkan dia juga apa namanya harus netral seperti itu. Sebentar. Ini tulisannya hilang. Dia harus jujur. Berarti apa? Sorry, saya ganti fontnya dulu. Jadi secara eh, jujur, kemudian netral gitu ya, dan juga apa namanya, sebentar, netral dan dapat diverifikasi. Jadi artinya bisa diverifikasi seperti itu ya. Nah itu salah satunya ya. Jadi informasi harus netral, jujur, dapat diverifikasi ya. Maksudnya dapat diverifikasi itu artinya bisa dibuktikan ya. Bosannya kalau datanya A, ya memang A seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan dapat dibandingkan, itu ya. Nah, kalau dapat dibandingkan ini bagaimana nih? Nah, kalau dapat dibandingkan, sebentar, saya hapus dulu. Ini netral, kemudian dapat dibandingkan. Nah, yang ketiga, sorry, yang ketiga adalah dapat dibandingkan. Nah, apa yang maksud dengan dapat dibandingkan ya di dalam laporan keuangan itu artinya bahwasannya ini ada beberapa hal ya yang dapat dibandingkan. Itu bisa aja dapat dibandingkan dari tahun ke tahun gitu ya. Misalkan dari tahun ke tahun. Katakanlah ada laporan keuangan tahun 2025 gitu ya. Apakah bisa dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2024 gitu ya. Dari 2025 kita bandingkan dengan 2024. Dan datanya itu apakah persisten gitu ya. Dan pengungkapan penyajiannya itu sama gitu ya. Misalkan kalau belanjanya A, maka kita akan bisa bandingkan belanja A itu dengan belanja A tahun kemarin. Ya, itu seperti itu. Itu yang dimaksud dari dapat dibandingkan ya. Nah, dapat dibandingkan ini juga bukan hanya dari tahun ke tahun, juga bisa kita bandingkan dari apa? Dari entitas lain gitu ya. Kita bandingkan dengan entitas lainnya. Misalkan kalau kita bandingkan dengan entitas lainnya itu seperti apa namanya kayak satker-satker lain ya. Kalau di pemerintahan itu kan ada unit-unit kerja ya, satker, satuan kerja. Jadi satuan kerja A dengan satuan kerja B itu secara penyajian laporan keuangannya itu sama. Nah, ini yang menjadi kendala di pemerintahan kita. Terkadang antar provinsi gitu ya, antar satker bahkan sesama internal di bawah Kementerian Koordinator pun kadang itu sering berbeda ya penyajian laporan keuangan yang padahal sebenarnya di dalam PP 71 itu sudah dijelaskan bagaimana secara standar PSAP-nya gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan juga dari sisi PSAP itu dari entitas lainnya. Jadi ini dua hal ya, yang paling utama main priority terhadap comparable terhadap tahun ke tahun, kemudian antara entitas lainnya gitu ya. Bahkan sebenarnya tambahannya bisa aja apakah laporan keuangannya itu bisa dibandingkan dengan swasta bahkan mungkin ya bisa aja. Misalkan ada beberapa akun dibandingkan itu mungkin bisa saja. Itu walaupun pada praktiknya gitu ya kadang agak sulit untuk dibandingkan gitu ya. Nah, ini bagusnya memang ke depannya ada langkah-langkah terbaik gitu ya, best practice bagaimana antara perusahaan swasta gitu ya dengan pemerintah itu bisa sinergi ya secara apa namanya laporan keuangan gitu ya. Tentunya ada perbedaan nanti kita jelaskan terkait dengan perbedaan sehingga agak susah untuk diintegrated dengan apa namanya di swasta seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah apa namanya dapat dipahami gitu ya, dapat dipahami. Nah, ini menarik nih, dapat dipahami ya.
dapat dipahami ini mirip seperti relevan ya. Mungkin kalau relevan itu ada manfaatnya, jadi ada value, ada nilai dari laporan keuangan itu, gitu ya. Kadang ada yang informasinya memang sangat 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 bermanfaat, apalagi itu dicantumkan di dalam CALK ya, catatan atas laporan keuangan. Cuman dari sekian banyak informasi yang bermanfaat itu, ada sebagian orang gitu ya, terutama orang yang tidak memahami accounting, itu yang nggak paham dengan bahasa-bahasa di dalam narasi-narasi di accounting gitu ya. Sehingga ini akan menjadi sebuah PR juga ya, terutama bagi masyarakat yang secara umum tidak memahami accounting gitu ya. Nah, maka dari itu pemerintah dalam hal ini ketika melakukan penyajian laporan keuangan wajib untuk memberikan pemahaman secara spesifik terhadap apa? Terhadap laporan keuangan yang diberikan gitu ya. Jadi ini saya sebutnya sebagai apa ya? Sebagai kemudahan gitu ya. Kemudahan jadi easy to use gitu ya. Kemudahan untuk dipahami gitu ya. Sampai tingkat yang paling bawah gitu ya. Untuk dipahami sampai dengan mungkin bahasanya sampai dengan masyarakat gitu ya, masyarakat yang kecil sekalipun paham gitu ya. Ya tentunya ini perlu edukasi lebih lanjut ya terhadap masyarakat ketika memahami laporan keuangan, tapi seyogianya memang pemerintah itu perlu menyajikan laporan keuangan yang dipahami. Makanya di beberapa negara-negara selain Indonesia, ketika pemerintahnya gitu ya, artinya PNS-nya membuat laporan keuangan, katakanlah di negara-negara di Eropa, itu benar-benar untuk make sure bahwasannya laporan keuangan yang mereka buat atau publish information terhadap masyarakat itu benar-benar diintisarikan gitu ya. Jadi laporan keuangan kan ada beberapa laporan keuangan, itu dibuat intisari yang kemudian ada namanya semacam informasi publik ya terhadap laporan keuangan secara infografis itu yang dilakukan di negara-negara Eropa. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia seringkali ketika membuat laporan keuangan itu, ya sudah, ya Anda baca aja, Anda buka, Anda baca gitu ya. Tapi kadang ya itulah yang jadi kendala di masyarakat, nggak dapat esensi gitu kadang terhadap laporan keuangan yang dibuat. Makanya alangkah baiknya memang ada salah satu tugas PR terhadap komunikasi ini, bahwasannya laporan keuangan memang baiknya itu dibuatkan infografis agar mudah oleh masyarakat untuk memahami terhadap isi dari laporan keuangan. Bukan hanya melihat dari CALK ya, atau catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Jadi, ini 4 karakteristik ya terhadap apa namanya kualitatif komponen kerangka konseptual dari standar akuntansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini adalah unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan. Nah, di dalam unsur laporan keuangan ini jelas ya, ini sama dengan di swasta. Ini saya akan coba jelaskan. Yang pertama mungkin aset gitu ya. Nah, aset itu ada di pemerintahan ya, tidak hanya di swasta. Mungkin teman-teman di swasta pengen tahu nih gitu ya, laporan keuangan di pemerintahan ada nggak aset ya? Jelas ada ya. Ini hal-hal yang prinsipal gitu. Bahasanya selalu pasti akan ada di laporan keuangan. Ada aset, kemudian ada juga kewajiban. Loh, kok ada kewajiban? Apakah pemerintah berutang? Ya jelas gitu ya. Pemerintah apalagi di dalam defisit apa namanya defisit anggaran ya, kewajiban ini menjadi sebuah hal yang lumrah di pemerintahan di Indonesia terutama. Makanya memang perlu ada kalanya pemerintahan kita itu fokus terhadap bagaimana mengelola dan melunasi kewajiban-kewajiban atau utang yang terjadi di laporan keuangan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian berharap pada defisit pembiayaan, defisit anggaran kemudian dilakukan pembiayaan seperti itu. Jadi kewajiban di pemerintahan di utang gitu itu ada ya. Kemudian ada lagi yang ekuitas. Nah, apakah pemerintah itu punya punya modal secara equity gitu ya, secara kepemilikan? Jelas ada. Kayak gedung-gedung bangunan gitu ya, gedung-gedung bangunan yang disewakan gitu ya. Ini saya kasih contoh aja ya. Misalkan kayak gunung bangunan yang disewakan gitu. Biasanya kan ekuitasnya disewain tuh. Buat apa? Misalkan katakanlah disewakan sewa untuk kondangan gitu ya, misalkan untuk apa untuk nikahan biasanya itu salah satunya. Nah, kayak kewajiban tadi kayak pemerintah itu gov itu apa namanya always ngutang gitu ya, istilahnya government itu selalu ngutang gitu ya, always utang gitu ya.
Jika misalkan terjadi defisit tadi ya, defisit anggaran gitu ya. Jadi tentunya ada kewajiban defisit anggaran. Kemudian aset, ya ini apa namanya, salah satu tadi ya, sebenarnya kayak gunung-gunung itu juga aset juga ya. Cuman aset ini kemudian menjadi equity juga kan. Ya kalau misalkan dibayar secara cash gitu ya teman-teman ya. Dibayar secara cash, misalkan terhadap equity yang kemudian jadi pemilik dari apa namanya, kepemilikan secara resmi oleh pemerintah kita. Nah, gedung-gedung itu ya juga sama disewa-sewa gitu ya. Nah, ini kalau ini secara kepemilikan gitu ya. Jadi kan kita tahu ya formulanya adalah eh, di sini saya tulis di atas ya. Itu aset gitu ya. Aset itu sama dengan kewajiban ya ditambah dengan modal. Jadi perolehan-perolehan kayak gedung gitu kan belum tentu, gedung-gedung kayak infrastruktur pemerintah itu kan belum tentu milik modal equity-nya pemerintah itu sendiri gitu ya. Nah, itu bisa aja kewajiban atau utang dari apa namanya, pemerintah itu sendiri ya. Jadi, nah ini kita pastikan kalau misalkan pemerintah itu mau untung gitu ya bahasanya, berbisnis bahasa kasar seperti itu, maka memang harus diutamakan dari sisi equity ketimbang dari sisi utang atau apa namanya, kewajibannya itu ya atau liability-nya. Selain itu, ini yang menarik nih, kalau aset kewajiban ekuitas kan dia ada lah gitu ya di apa namanya di pemerintahan gitu ya. Maka ada yang menarik gitu ya. Eh, Kalau di pemerintahan itu pertama adalah dari sisi belanja ya. Nah, belanja. Nah, belanja ini mungkin kalau di swasta sama aja kayak pengeluaran-pengeluaran kayak apa namanya, beban-beban ya, beban gaji gitu ya, beban sewa. Nah, kalau di pemerintahan kita nyebutnya sebagai belanja gitu ya. Nah, ini belanja apa nih? Banyak, ada belanja pegawai, kemudian ada belanja sosial gitu ya, belanja modal, ada belanja-belanja yang sifatnya bisa aja ad hoc ya, eh, yang tiba-tiba kayak sebelum pemilu itu kadang ada suka belanja-belanja ya, kayak bantuan-bantuan dari presiden gitu dan sebagainya. Nah, jadi belanja ini menarik ya. Belanja itu kadang sifatnya tidak menambah aset itu sendiri, jadi sifatnya lebih ke beban atau expense ya. Nah, mungkin kalau di swasta kita nyebutnya sebagai expense, nah maka kalau di pemerintahan itu disebutnya sebagai belanja itu sendiri sebenarnya yang kalau kita sebutnya expense ya kalau di swasta. Nah, itu seperti itu. Sama halnya kayak dalam istilah pendapatan. Nah, pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu sendiri, mungkin kalau di pemerintahan, ya kita kan basisnya anggaran gitu ya. Jadi pendapatan yang dimaksud adalah anggaran itu sendiri sebenarnya. Kalaupun misalkan pemerintah itu mendapatkan pendapatan dari luar, kita sebutnya sebagai PNBP ya, apa namanya, penerimaan negara gitu ya, bukan pajak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu case perbedaan bahwasannya kalau di pemerintahan ya semuanya ada, kayak aset, kewajiban, ekuitas gitu ya, dan yang lainnya itu ada. Nah, kecuali kalau di pemerintahan ada belanja, pendapatan gitu ya. Harusnya pendapatan dulu baru belanja ya. Sorry, ini harusnya di atas dulu saya tulis ya. Kemudian belanja, dan yang paling terakhir ada pembiayaan gitu ya. Nah, ini pembiayaan ini yang kita sebutnya tadi. Ya, salah satunya adalah utang terhadap defisit gitu ya. Nah, ini komponen-komponen ini gitu ya. Nah, ini istilah ini yang lebih familiar ketimbang istilah tiga di atas gitu ya. Apalagi kayak aset, kayak pemerintah ada asetnya sih, ada aset ya. Cuman kadang selalu kalau di media-media sosial itu ngomongin apa? APBN gitu ya. Yang dimana komponen dari belanja, pendapatan, pembiayaan jika terjadi defisit anggaran. Nah, itu seperti itu. Ini adalah unsur laporan keuangan. Jadi artinya perbedaan signifikannya terletak pada kalau di pemerintahan ya istilah ini ada termaktub dalam APBN, ya kalau di swasta istilah belanja belanja itu ya tidak ada gitu ya, lebih cenderungnya ke expense seperti itu. Oke, itu secara yang ketiga. Kemudian kita masuk ke karakteristik yang keempat ya. Yang keempat itu adalah basis akuntansi ya. Ini saya udah jelaskan di video sebelumnya, eh, basis akuntansi. Nah, kalau basis akuntansi saya rasa udah jelas ya. Di situ ada basis apa namanya, akrual, kemudian juga ada basis cash atau cash basis ya. Nah, kalau basis akrual ini memang pemerintah masih mixed ya. Jadi pemerintah itu kalau di rata-rata di perusahaan kebanyakan udah pakai akrual ya. Ini hampir 100%
Kalau di swasta udah dipakai gitu ya. Cuman kalau di pemerintahan itu masih mix lah, gitu ya. Tergantung, ya tergantung apa? Tergantung laporan. Kadang kalau misalkan dia laporannya apa namanya? eh LRA misalkan, ya laporan realisasi anggaran gitu ya. Dia ini kan masih menggunakan basis kas gitu ya. Basis kas itu artinya ya kalau misalkan ada transaksi yang sifatnya keluar uang, dia baru bayar dan dicatat. Itu LRA gitu ya. Dan kalau LO kan apa namanya, laporan operasional ini kan kalau terjadi misalkan pendapatan, walaupun itu belum dibayar gitu ya, belum diterima oleh kita, maka dia bisa ditampung tuh bentuknya piutang gitu ya. Nah, ini dia basisnya adalah accrual gitu ya. Nah, ini saya udah jelaskan secara detail di video sebelumnya. Nah, ini terkait dengan basis akuntansi di dalam PP 71. Kemudian yang kelima, apa namanya, terkait dengan apa namanya, pengakuan dan pengukuran ya mungkin ya. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran. Nah, pengakuan dan pengukuran ini, saya scroll dulu. Eh, Pertama adalah ini sama ya, kalau di swasta itu antara aset dan liabilitas misalnya. Saya kasih contoh aja. Misalkan aset dan liabilitas. Katakanlah misalkan eh, dia sudah memiliki manfaat gitu ya. Kita membeli sebuah barang dan memiliki manfaat, maka dia itu bisa dicatat gitu ya. Berarti kan nilainya itu apa? Nilainya harus diukur, nilainya itu dapat diukur gitu ya. Kalau kita beli sebuah aset, ternyata aset itu tidak punya ukuran berapa nilai dan tidak bisa kita nilai misalnya gitu ya, itu berarti ya tidak bisa diakui gitu ya. Diukur lah bahasanya. Nilainya ya harus dapat diukur. Seperti itu. Kemudian selain diukur itu jelas harus ada namanya nilai manfaat ekonomi. Kalau misalkan tidak memiliki nilai manfaat, maka ini kita tidak bisa katakan sebagai aset. Jadi selain nilai dapat diukur dan memiliki nilai manfaat, barulah kita eh, apa namanya, kita ukur dulu ya, baru kita akui. Jadi harus ada memiliki nilai manfaat seperti itu ya. Selain itu juga kayak pendapatan sama beban ya. Nah, ini yang terjadi juga di pemerintahan. Ini terkait yang tadi saya bilang di atas ya. Nah, kapankah terjadi apa namanya, pendapatan atau beban belanja gitu ya bahasanya? Ya itu ketika dia sudah terjadi transaksi. Jadi ketika ya terjadi transaksi gitu ya. Barulah bisa kita ukur berapa yang kita lakukan belanja sosial misalnya. Baru itu kemudian kita apa namanya, kita ukur berapa nilainya dan kemudian kita akui sejumlah itu masukkan ke dalam laporan keuangan. Seperti itu ya. Terus juga ada kayak eh, apa lagi ya? Itu aja sih ya. Paling salah satunya sama kayak ini deh, kayak pembiayaan. Nah, pembiayaan ini kan harus jelas. Nah, pembiayaan itu kapan kita akuinnya sebagai pembiayaan? Kita akui sebagai pembiayaan itu adalah ketika apa namanya, di situ udah jelas ada berapa biaya, maksudnya gini, berapa jumlah utang yang bakal dibiayakan gitu ya, dan itu udah ada nominalnya. Kemudian nanti pada saat realisasi gitu ya, realisasi dari alokasi pembiayaan itu dilihat dari apa, dari kejadian transaksinya ada apa enggak. Jadi ini masih kayak sifatnya cash basis ya, jadi ada transaksinya enggak gitu ya, seperti itu. Nah itu baru diakui istilahnya ya. Itu adalah dari sisi pembiayaan. Ini pengakuan dan pengukuran ya, secara umum seperti itu. Kemudian yang keenam adalah terkait dengan batasan informasi ya. Batasan informasi eh, apa namanya, dalam laporan keuangan. Ya, batasan informasi dalam laporan keuangan. Kalau batasan informasi dalam laporan keuangan itu dilihat dari apa yang kita pertimbangkan. Yang pertama adalah materialitasnya. Material apa enggak nih? Nah, kalau enggak material ya enggak mungkin kita akui. Jadi materialitas gitu ya. Nah, apa itu materialitas gitu ya? Ya materialitas itu artinya seberapa jumlah nilai, misalkan katakanlah nilainya itu tidak material gitu ya terhadap laporan keuangan misalnya ya. Ya tidak perlu diungkapin informasinya gitu ya kalau memang tidak terlalu material. Tapi kalau misalkan ada nilai, katakanlah
belanja pegawai begitu banyak gitu ya, sedangkan pegawainya sedikit. Nah, itu kan aneh tuh. Nah, itu perlu diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi kita bisa ngeliat dari sisi jumlah alokasi dengan anggaran yang terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua, selain materialitas, kita harus ngelihat dari sisi cost and benefit ya. Jadi cost and benefit itu adalah kayak biaya dan manfaat ya. Kalau misalkan terdapat misalnya biaya berapa jumlah anggarannya, kemudian dari anggaran itu kita kasih misalkan anggap aja bantuan modal gitu ya, itu benefit apa enggak tuh? Dan memang kalau memang benefit banget dan mempengaruhi masyarakat, maka itu perlu diungkapin di dalam informasi laporan keuangan gitu ya. Kecuali memang yang tidak terlalu terasa gitu ya istilahnya. Ya anggap aja kayak apa ya, bahkan gini, sekelas stimulus aja itu harus dilakukan ungkapan di dalam laporan keuangan. Misalkan ada belanja stimulus, nah itu perlu diungkapkan di dalam laporan keuangan. Cuman kalau misalkan dia sifatnya kajian, nah ini kajian ini kan saya rasa nggak perlu ya diungkapkan di dalam laporan keuangan karena eh, kebanyakan kayak secondary stakeholder kayak masyarakat itu biasanya dia hanya pengen tahu ini belanja diapain aja gitu. Jadi kalau misalkan ada kajian-kajian terhadap rancangan sebuah program gitu tidak perlu diungkapkan di dalam apa namanya, dibatasi saja informasi di dalam laporan keuangan agar apa, agar masyarakat tidak capek-capek atau investor ataupun stakeholder stakeholder primernya pemerintah itu sendiri nggak bingung gitu ya, nggak terlalu banyak untuk menghabiskan waktu membaca. Nah itu seperti itu. Jadi saya ulangin ya, kalau materialitas itu adalah eh, jumlah jumlah sampel gitu ya istilahnya, jumlah sampel yang mempengaruhi gitu ya itu diungkapkan gitu ya, ya banyak gitu misalkan jumlah sampelnya banyak diungkapkan gitu ya atau diinformasikan. Cost benefit ya kita lihat dari sisi berapa anggaran. Kalau cost kan kalau anggaran misalkan berapa biaya dari anggaran belanja ya udah jelas diungkapin. Cuman kita lihat dulu anggaran terhadap benefit yang dihasilkan. Jangan apa, kita harus lihat apakah dengan anggaran katakanlah 2 miliar tadi itu menghasilkan memang benefit ya minimal kan 2 miliar gitu ya benefit kalau diukur secara dampak sosial. Misalkan environment, social and government apa governmentalnya itu seperti apa? Apakah senilai minimal apa lebih kurang lebih dari 2 miliar gitu ya atau lebih gitu ya. Kalau misalkan di bawah 2 miliar katakanlah, apakah diungkapkan? Jelas diungkapkan. Itu kan berarti pemerintah itu secara langsung apa ya mengakui atas kesalahan pengelolaan anggaran. Nah, ini yang kadang di pemerintahan kita itu suka tidak apa ya menyajikan secara jujur gitu ya, secara andal terhadap laporan keuangan yang mereka sajikan. Jadi kalau ada anggaran 2 miliar habis bikin bikin rapat full board gitu ya, bikin full board, bikin rapat-rapat apa namanya PNS-PNS gitu kan kadang nggak ada hasilnya tuh gitu ya misalnya. Nah, kalau nggak ada hasilnya begini gimana? Ya ini yang kadang 2 miliar ini ya kita anggaplah dari jumlah anggaran yang tersedia katakanlah misalnya 5 miliar ini kan material dong karena kan nilainya gede. Nah ini yang bisa kita ungkapin nih, jumlah sampelnya banyak misalkan dari 2 miliar, dari 2 miliar total apa populasinya 5 miliar misalnya sampelnya 2 miliar. Ya ini diungkapin ini kan gede full board doang tapi nggak ada hasilnya. Itu mesti diungkapin ada nggak hasil kinerjanya gitu ya. Nah ini kadang pemerintah kita suka nggak jujur ya, bahwasannya ada loh beberapa pemborosan-pemborosan yang dilakukan di pemerintahan, di PNS-PNS-nya. Nah itu seperti itu. Kadang yang benefit aja, yang benefit banget dilaporkan. Padahal nggak selamanya benefit itu begini, benefit itu pasti dilaporkan. Tapi yang nggak benefit juga harus dilaporkan gitu ya. Apalagi kalau penggunaan anggarannya gede gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan prudence ya. Prudensi itu apa sih? Pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat itu maksudnya adalah bahwasannya memang ini layak untuk disajikan. Misalkan ada program bagus gitu ya, program yang bagus tetapi tidak terlalu didanai gitu ya, apa ya, tidak didanai oleh anggaran, tetapi ini memiliki potensi besar, itu bisa juga dilaporkan, disajikan informasinya di dalam laporan keuangan, seperti itu ya. Program bagus, ya saya ulangin, program bagus tetapi tidak didukung, misalkan didukung dana didukung anggaran gitu ya, didukung anggaran yang besar misalnya.
Nah, ini perlu nggak sih disampaikan informasinya di dalam laporan keuangan? Ya, memang perlu gitu ya. Agar apa? Akan menjadi catatan bagi stakeholder, khususnya di primary. Pemerintah mau nggak sih nganggarin lebih gede lagi untuk tahun depan? Nah, itu pertimbangan secara layak dan sehat gitu ya. Apakah program ini bagus apa enggak gitu ya. Nah, kadang kan gini, banyak PNS-PNS yang punya ide program, dia bikin program, tapi kemudian kurang support dari pimpinan. Jadi akunnya tetap apa, belanja-belanjanya apa terhadap program apa. Jadi karena belanja terhadap program itu kecil sehingga tidak terlihat di dalam laporan keuangan. Sehingga apa? Dampaknya ya di primary stakeholder kayak government tadi ketika dia melihat apa ya kondisi laporan keuangan dia, loh, eh, nggak apa termaktub gitu ya, nggak masuk screening dia, padahal itu bisa aja program bagus. Nah, ini prudence kayak gini ini perlu disajikan di luar dari materiality, cost and benefit ya. Jadi tiga batasan informasi ini perlu disajikan ya secara komprehensif di laporan keuangan, terutama di catatan atas laporan keuangan seperti itu. Nah, itu batasan informasi. Kemudian nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ini adalah terkait dengan laporan keuangan pokok. Nah, ini menjadi utama kita nih buat pembahasan berikutnya. Laporan keuangan pokok. Nah, kalau di pemerintahan itu ya gimana ya? Saya coba akan bikin apa namanya perbandingannya sedikit nih, gitu ya. Kalau terkait dengan SAP mungkin dan PSAK ya, saya coba scroll ke bawah dulu. Saya coba bikin tabel deh, jenis laporan gitu ya. Terus kemudian SAP-nya, PSAP gitu ya. Kemudian ada gini, sorry sorry jangan PSAP, SAP sama SAK gitu ya. Pernyataan standar akuntansi keuangan ini kan kalau ini versi pemerintah, nah ini versi swasta gitu ya. Nah, jenis laporan sebentar, saya bikin tabel dulu. Mohon maaf kalau kurang rapi. Nah, ini nggak ada penggaris ya. Oke, sebentar. Nanti saya akan coba checklist ya beberapa laporan keuangan itu kalau dia SAP di apa namanya ada apa enggak gitu ya. Yang pertama mungkin kita udah tahu ya kayak laporan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran atau LRA ya. Nah, kalau di LRA di pemerintahan itu ada. Nah, tapi kalau di swasta gitu bahasanya di standar akuntansi keuangan PSAK yang diterbitkan oleh IAI gitu ya, Ikatan Akuntan Indonesia, makanya tidak ada seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada namanya em, apa laporan operasional dulu deh, laporan operasional. Nah, laporan operasional ini kita seringkali sebut sebagai LO. Nah, kalau di LO, di SAP ada, di SAK nggak ada, gitu ya. Kemudian eh, yang ketiga itu laporan, misalkan laporan apa namanya arus kas, apa, sorry, laporan arus kas dulu deh, atau cash flow. Nah, laporan arus kas ini kebetulan dua-duanya ada, gitu ya, baik itu di SAP ataupun di SAK, bikin cash flow yang dimana ada tiga, apa namanya, ada tiga komponen itu ya kayak apa investing, financing dan operating ya itu salah satunya. Kemudian yang keempat ada namanya laporan raca gitu ya atau laporan posisi keuangan. Laporan raca, istilah raca ini udah berubah ya, mungkin bahasanya adalah laporan posisi keuangan atau financial position statement. Nah, laporan posisi keuangan ini kalau di pemerintahan itu ada, udah jelas ya. Kalau di PSAK, apakah ada? Jelas ada ya, karena ini adalah jiwanya nih ya kalau di SAK ya, kalau posisi keuangan. Nah, kemudian yang kelima itu ada apa namanya laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas
Ini kita sebutnya sebagai LPE. Nah, kalau LPE itu gimana? Nah, LPE itu ada, ini ada, gitu ya. Nah, kalau di pemerintah juga ada ya laporan perubahan ekuitas. Kemudian juga ada laporan perubahan eh, laporan perubahan saldo anggaran lebih, lebih. Ini biasanya disebut LPSAL ya, LPSAL. Nah, kalau di apa namanya di SAP jelas ada itu ya. Tapi kalau di swasta gimana? Ah, nggak ada kebetulan, itu ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, kalau laporan laba rugi ya, istilah laporan laba rugi ya, laporan laba rugi. Nah, kalau laporan laba rugi, kalau di pemerintahan istilahnya ya nggak ada ya. Karena kan sebenarnya pada hakikatnya pemerintahan itu bukan nyari laba gitu ya, tapi lebih ke public service. Nah, kalau di swasta ada. Nah, itu seperti itu. Kemudian apalagi apa namanya? Catatan atas laporan keuangan ya, CALK. Catatan atas laporan keuangan yang tadi kita jelaskan di atas ya terkait dengan batasan informasi laporan keuangan dalam kurung CALK ya, caleg. Nah, kalau teman-teman misalkan kita mau belajar gitu ya, teman-teman kita mau belajar terkait dengan laporan keuangan, memang baiknya kalau mau baca ya biar nggak bingung ya bacalah dari CLK ini gitu ya. Nah, kalau di CLK gimana? Apakah di pemerintahan ada? Jelas ada. Kalau di swasta pasti ada. Ini nggak mungkin. Nah, itu seperti itu. Terus apalagi kira-kira ada lagi nggak yang kurang? Nah, eh untuk yang kurang udah nggak ada ya. Kayak saya rasa cukup nih. Jadi 8 laporan keuangan apa namanya baik itu di pemerintahan ataupun di swasta yang ada nggak ada. Coba mungkin kita akan cek ya di SAP itu totalnya ada berapa sih kalau di laporan gitu ya. Kalau di pemerintahan ada berapa? Ini saya tulis total ya mungkin ya. Berapa jumlah total laporan yang seyogianya ada gitu ya. Total. Nah, coba kita hitung bareng-bareng. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kemudian tujuh. Nah, jadi laporan keuangan tuh ada tujuh tuh. Banyak ya. Sedangkan kalau di apa namanya di swasta atau di pemerintahan itu adalah satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, berarti ada lima. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini ada tujuh. Ya, kalau di SAP, kalau di mana? Di swasta mungkin kurang lebih ada lima. Nah, itu seperti itu. Ya, perbedaan laporan keuangan dari sisi konseptual di pemerintahan, badan juga di swasta. Terus kemudian apa namanya? Kenapa LRA, LO gitu nggak dipakai gitu ya di dalam atau LPSHL itu nggak dipakai di dalam apa namanya di dalam swasta? Ya karena ya sebenarnya kalau laporan yang lima itu udah termaktub gitu ya. Ini kayak semacam laporan tambahan aja sih untuk memperjelas berapa sih realisasi anggaran gitu ya. Berapa sih gitu-gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kalau yang paling perbedaan utama salah satunya adalah terkait dengan SAP dan SAK ini adalah terkait dengan kekuatan hukum ya. Secara kekuatan hukum sebenarnya SHP itu lebih kuat secara hukum gitu ya. Dalam hal ini PP tadi yang saya sebutkan di atas. Jadi secara hukum ini lebih kuat. Tapi kalau prinsip-prinsip tadi kayak ininya ya apa namanya sama aja sih kayak andal relevan sama aja dengan SHK. Cuman memang kalau SHP ini landasan hukumnya lebih kuat gitu ya. Bukan berarti SHK nggak kuat ya, dia kuat juga gitu ya, lewat diatur di dalam IAI ataupun disadur dalam IFRS. Landasan hukum kalau di pemerintah lebih jelas karena dia ada peraturan dari pemerintahnya. Sedangkan SHK itu cenderung lebih ke IAI-nya itu sendiri dan mungkin dibantu dengan PMK ya, Peraturan Menteri-Menteri Keuangan ya terkait dengan SHK ini seperti itu ya. Kalau di SHP kan lebih jelas ya dia langsung ke bentuk standar akuntansi pemerintah. Apalagi
turunannya itu juga banyak ya, kayak misalkan standar akuntansi di badan usaha milik desa, standar akuntansi sebagainya gitu ya, seperti itu. Juga saya mau bahas terkait dengan ini, apa namanya, berarti eh, apa yang kita tangkap gitu ya, perbandingan antara SAP dan SHK gitu ya. Mungkin kita akan coba bahas ya, pakai tabel juga deh, gitu ya. Kita coba eh, bikin judul, sebentar saya hapus. Sudah hapus ya. Oh, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sebentar. Sebentar, ada kendala teknis. Oke, coba kita lihat dari sisi apa namanya perbandingan ya. Sebentar, ada kesalahan sedikit teknis. Microsoft Whiteboard-nya tidak jalan. Kita coba buka halaman baru. Oke, dari sisi perbandingan antara eh, PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintah, versus gitu ya, pernyataan standar akuntansi keuangan untuk swasta. Nah, ini akan saya coba bikin tabelnya. Sorry, ini nggak ada penghapus kebetulan. Oke, kita bikin kotak aja. Mungkin dari pertama, dari sisi tujuan ya, mungkin ya. Kalau tujuannya, dari sisi tujuan, kemudian di sini ada PSAP, kemudian dari sisi PSAK. Nah, kalau dari sisi tujuan, pertama kita akan coba bahas dari tujuan apa namanya tujuannya dulu ya. Sorry sorry, ini keterangan. Ini keterangan, kemudian ini tujuan. Nah, tujuan yang pertama adalah jelas ya untuk informasi keuangan untuk negara seperti itu ya. Jadi kita ambilnya adalah tujuan adalah informasi untuk keuangan negara. Nah, kalau misalkan PSAK jelas informasi untuk eh, udah pasti buat investor ya, untuk investor gitu ya, untuk juga CEO-nya gitu ya dan sebagainya. Kalau ini kan jelas keuangan negara berarti siapa lagi kalau bukan tujuannya ya buat menteri, presiden gitu ya sebenarnya untuk mengambil keputusan dan juga masyarakat bisa mengakses gitu ya. Terus juga berikutnya ada basis akuntansi ya, basis akuntansi ya. Nah, kalau basis akuntansi berarti kalau apa namanya tadi kan kita menggunakan basis akuntansinya adalah mix ya antara
apa namanya, cash dan accrual. Kemudian kalau di PSAK jelas semuanya nyaris udah accrual semua, seperti itu. Kemudian kalau pengguna ya, istilahnya usernya, nah kalau user ya udah pasti ya pemerintah pusat itu sendiri ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya. Nah kalau ini adalah siapa usernya, penggunanya gitu ya. Ya penggunanya adalah ya siapa lagi kalau bukan dari sisi investor. Ini sama kayak di atas ya. Ini bedanya penyajian informasinya untuk siapa. Kalau usernya ya pengendalinya investornya gitu ya, seperti itu. Terus juga ada karakteristik ya, karakteristik karakteristik kualitatif, kualitatif. Yang tadi kita bahas ya di atas, kalau apa namanya, karakteristik kualitatif itu apakah sama atau beda? Ya, sebenarnya sama saja ya. Jadi ini saya sebutnya sama aja ya, sama aja dan ini sama aja gitu ya. Oke, saya coba geser ke bawah dulu. Kemudian berikutnya ada juga dari sisi eh, mungkin tadi ya unsur laporan keuangan, ya, unsur LAPKEU. Nah, unsur laporan keuangannya gimana gitu ya. Nah, unsur laporan keuangannya adalah ya apa namanya, eh sama kayak tadi ya. Bedanya tadi kalau ini kayak ini kan dia ada aset gitu ya, ada kewajiban gitu ya, sama ekuitas. Nah, kalau di atas tadi yang saya jelaskan, mungkin tambahannya adalah kayak ada pembiayaan gitu ya. Kemudian dia ada apa namanya, penerimaan negaranya atau pendapatan penerimaan negara gitu ya. Terus kemudian ada belanja gitu ya. Nah, kalau di PSAK nggak ada belanja-belanja ya. Dia langsung mengexpenskan atau membebankan ya berapa. Seperti itu. Sebentar, coba ya. Ini kebetulan lagi error nih, Microsoft Whiteboard. Oke, berikutnya adalah terkait dengan laporan keuangan tadi ya, jumlah laporan keuangan. Kalau PSAP itu jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya dia ada 7 tadi ya, kita udah sepakatin. Kemudian kalau PSAK ada 5. Terus kemudian berikutnya ada apa namanya, fokus akuntansinya mungkin ya. Kalau fokus akuntansinya jelas ya, dia karena apa namanya, dia pakai PSAP, nanti bisa dicek lagi ya, mungkin ada 19 PSAP. Sedangkan kalau PSAK ini banyak sekali ya, udah puluhan lah bahasanya. Nanti bisa di-download aja di Google, itu ya, 19 PSAP. Terus kemudian sifat keuangan ya tadi. Nah ini sebentar, ini makin lama makin mundur. Oke, sorry. Nah ini sifat keuangan. Nah sifat keuangannya ya tadi kalau di pemerintahan jelas ya, dia non profit ya. Sedangkan kalau ini adalah profit, seperti itu ya. Terus juga terkait dengan standar acuan. Nah, standar acuan. Nah, kalau standar acuannya gimana? Kalau untuk di PSAP jelas pakai PP 71 ya, PP 71 tahun 2010, sedang 2010. Kemudian kalau PSAK dia basisnya pakai IFRS ya, International Financial Reporting Standard, seperti itu. Eh itu aja sih ya, saya rasa cukup ya dari bagaimana kita membandingkan antara PSAP dan PSAK secara umum. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan jelas terkait dengan ini. Berikutnya nanti kita akan coba overview ya dari soal-soal dan sebagainya agar jauh lebih baik.
Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga dari pembahasan kita ini lebih atau kurang, mohon maaf, dan bermanfaat buat untuk semuanya. Terima kasih. Saya akhiri alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.